Masyarakat adat itu adalah yang ditetapkan oleh PBB tahun 1948 kalau saya tidak salah. Masyarakat adat itu adalah di luar pemerintahan dan yang masyarakat yang sah. Kalau misalnya nggak punya KTP, dulu memang nggak punya KTP semua orang kan. Yang tidak punya KTP itulah sebetulnya masyarakat adat itu. Jadi kalau memang misalnya mereka itu diajukan aja bentuk prosedur. Itu kan yang menentukan itu kan sebetulnya harus ke BPN. Jadi melalui pemerintah setempat adalah surat-suratnya, misalnya ada alas haknya, kemudian dari alas hak kita buat suatu sertifikat dari camat. Santer kita ketahui bahwa saat ini ada konflik agraria, kalau saya tidak sebut itu ada konflik kepemilikan tanah, klaim tanah di Kabupaten Simalungun, Pasar Medi, ada dua kecamatan di satu desa, masing-masing satu desa, ada di sana kelompok masyarakat yang menyebut sebagai masyarakat adat, mengklaim memiliki tanah adat. Nah, hari ini Juli 2022 lalu, yang berada di Sihaporas, Naguri Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, itu ada konflik dengan PT TPL, PT Toba Palestari, terkait dengan kepemilikan lahan ya. Lembaga masyarakat adat Opung Mamotang Ambarita atau Lamtoras yang berada di Nagori Sihaporas mengklaim memiliki tanah adat. Dari data yang saya akses dari berbagai data informasi, itu mereka mengklaim sekitar 2000-an hektar. Nah, tetapi ternyata di lahan itu sendiri merupakan bagian dari konsesi atau hak guna usaha daripada PT TPL sekitar 1.500 hektar. Nah, kemudian terjadi konflik bahwa PT TPL mengklaim itu sebagai lahan mereka karena sudah diberikan oleh negara sebagai konsesi sejak 1992, lalu juga Lamtoras yang mengaku sudah secara turun-temurun memiliki tanah tersebut sebagai tanah adat leluhur mereka, sehingga mengklaim itu sebagai tanah adat, bahkan hutan yang ada di sana adalah hutan adat mereka. Terjadi konflik soal kepemilikan. Di tengah-tengah konflik ini menyeruak sebuah statement publik yang menurut kita cukup mengagetkan, dan yang ini baru terjadi di Kabupaten Simalungun dan di Kota Pematang Siantar sejak Pak Sarmedi menjadi Ketua DPP PMS. Muncul kalau saya tidak salah Pak Sarmedi Agustus ya paling terakhir mengeluarkan pernyataan secara resmi dari DPP PMS bahwa di Kabupaten Simalungun atau di Simalungun sendiri tidak ada tanah adat. Nah, ini yang menjadi problem. Karena apa Pak Sarmedi? Karena kita ketahui ternyata memang negara mengakui adanya tanah adat. Nah, kalau kemudian itu tidak terjadi di Simalungun, ini mungkin yang menjadi yang menjadi titik fokus daripada yang mau dijelaskan oleh Pak Sarmedi. Mungkin itu dulu semacam pembuka dari saya Pak Sarmedi. Tapi pertanyaan awal saya adalah sebetulnya tanah adat di Simalungun ada atau tidak Pak? Ini mungkin yang perlu dijelaskan. Silakan Pak Sarmedi. Terima kasih. Jadi sedikit koreksi, PMS berdiri tahun 1960 dan saya juga terpilih tahun yang lalu, tahun 2021, menjadi ketua Partua Maujana Simalungun, Dewan Pimpinan Pusat. Jadi begini Pak Tigor, tanah adat ini sebetulnya harus kita tahu dulu apa definisinya. Baru kita mempunyai suatu pandangan yang sama. Jadi kalau kita kan orang sudah terpelajar. Yang pertama sebetulnya kalau kita mempelajari satu textbook, kalimat yang pertama harus definisi dulu. Kalau misalnya anatomi, maka kalimat yang pertama pada buku anatomi kami di Fakultas Kedokteran
anatomi itu adalah bla 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 bla. Jadi sekarang kalau kita bicara mengenai masyarakat adat, tentu masyarakat adat harus ada kalau ada, dia mengklaim pada tanah adat kan. Masyarakat adat, apa itu masyarakat adat? Kita harus satu kesepahaman dulu. Masyarakat adat itu adalah yang ditetapkan oleh PBB tahun 1948 kalau saya tidak salah, yang dalam bahasa Inggris disebutkan Volks Community. Volks Community itu adalah suatu masyarakat yang terpinggirkan sebelum Perang Dunia Kedua, dan mereka punya lahan juga waktu itu, walaupun mereka bukan warga negara negara apapun, dan mereka dilindungi oleh PBB sehingga mereka dikasih hak tanah sesudah Perang Dunia Kedua. Jadi mereka ini misalnya sebagai contoh orang Badui di Jawa Barat. Kemudian ada orang nomad di Eropa. Jadi mereka ini berpindah-pindah orang nomad ini. Jadi mereka punya mobil, kadang-kadang dia naik mobil itu pindah 30 km di mana tempatnya, kemudian pindah tempat lain. Jadi mereka tidak mempunyai KTP, tidak punya paspor, dan tidak punya hubungan kewarganegaraan dengan negara tertentu, misalnya di Jerman atau di Belanda atau di Prancis. Itulah definisi yang saya tahu mengenai Volks Community atau masyarakat adat yang dimaksudkan di sini. Saya kira kita harus sepaham dulu mengenai itu. Jadi kembali ke Simalungun. Di Simalungun itu ke dalam sejarahnya ada 7 kerajaan dulu, ada 3 masyarakat yang kita kenal kelompoknya. Pertama adalah Pertuanon. Itu raja dan saudara-saudaranya sebagai Pertuanon di kampung-kampung atau desa-desa di seluruh kerajaan itu. Yang kedua adalah Paruma. Itulah petani yang sebetulnya adalah rakyat yang kalau dia sudah berpenghasilan bayar pajak kepada atau bawa sewa tanah kepada raja. Yang ketiga adalah Jabolon. Itu adalah budak. Misalnya kalau mereka berperang, ada tentara yang ditangkap, itu jadi budak di kampungnya. Nah, sejak 1900, itu seluruh dunia sudah diumumkan bahwa perbudakan dilarang. Karena waktu itu, Simalungun juga mulai 1905-1907 sudah menjadi jajahan Belanda melalui Korte Verklaring, maka di Simalungun juga dilarang perbudakan. Sejak itu tidak ada lagi perbudakan. Jadi 2 masyarakat Simalungun adalah masyarakat Pertuanon dan Paruma. Nah, jadi tidak ada sebetulnya masyarakat di sini yang terpinggirkan, yang tidak termasuk kepada Pertuanon atau Paruma. Jadi inilah masyarakat di Simalungun. Nah, sekarang datang dari tetangga, misalnya dari Samosir, dari Toba, dan macam-macam datang kemari. Mula-mula mereka itu dulu, kalau di tempat kami di Padang Raya, adalah panguda. Jadi mereka datang 1 minggu misalnya mengerjakan ladang kita kasih makan, kasih duit, kemudian mereka pulang. Nah, di Simalungun bawah, itu mungkin mereka lebih banyak lagi fungsinya, di mana mereka diserahkan untuk menguasai tanah ladang dari kerajaan. Mereka menyewa tanah itu dari kerajaan dan membayar pajak kepada pemerintah Belanda. Maka mereka menghasilkan beras yang dibutuhkan oleh perkebunan Belanda untuk konsumsi daripada buruh-buruh yang didatangkan sebagai buruh kontrak dari Jawa. Jadi mereka ini kemudian kan tinggal di sini juga, tidak balik ke Samosir. Akhirnya mereka kawin-mawin dengan orang Simalungun dan bisa saja dikasih juga sebagian tanah mereka kepada orang-orang yang berasal dari Samosir. Malah ada yang dibuat jadi Pertuanon lagi jadinya. Seperti kami di Raya ada Pertuanon yang berasal dari Samosir. Jadi kesimpulannya tidak ada istilah masyarakat adat di Simalungun. Semua teratur. Dan itu diakui oleh Belanda bahwa di Simalungun itu pemerintahan yang ada ditata oleh pemerintahan kerajaan yang ada ditata menjadi pemerintahan
kolonial Belanda yang diatur secara peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh Parlemen Belanda di Belanda, dan itu juga disahkan sebagian oleh Parlemen Indonesia di Jakarta. Jadi semua teratur seperti negara yang modern lah kerajaan ini. Makanya itu diakui oleh Belanda, kerajaan itu ada di Simalungun. Terutama di Sumatera Timur juga, termasuk Delhi, itu juga ada, di mana kerajaan itu adalah pemerintahan yang sah, mempunyai struktur pemerintahan yang modern, dan mempunyai aturan-aturan bagaimana kita membuat tanah. Sesudah itu kita merdeka, maka raja sudah tidak ada lagi kekuasaannya. Apalagi dengan revolusi sosial, di mana terjadi kekejian pembunuhan raja-raja, maka ada juga ketakutan di antara rakyat Simalungun karena mereka terbunuh, maka semua tanah itu menjadi tanah negara. Jadi artinya kalau tanah negara dia itu, setiap warga negara yang ada di Indonesia berhak meminta hak milik atau hak guna bangunan, hak guna usaha kepada pemerintah untuk memiliki tanah itu. Dan yang sebagai catatan, biasanya sesudah kita merdeka, siapa yang mengusahai sebidang tanah itu berhak untuk mengajukan alas hak sebagai pemilik, sebagai guna usaha dan guna bangunan kepada pemerintah dan diberikan sertifikat. Jadi artinya kembali kepada persoalan di Sihaporas, kalau penduduk itu misalnya meminta hak tanah kepada pemerintah, saya kira normal-normal aja. Setiap orang, apalagi sudah turun-temurun dikuasainya sebagai ladang neneknya, ladang bapaknya, kemudian ladangnya lagi, dia berladang di situ. Kesejarannya itu ada masing-masing. Dan di kantor camat. Kalau itu digagalkan, ya pemerintah yang memutuskan. Nah, jadi sekarang ini kan TPL minta tanah, dikasih sesuai peraturan perundang-undangan. Ada yang lain minta tanah yang sama. Kenapa nggak minta dari dulu? Nah, jadi ini sebetulnya menjadi persoalan karena di situ tidak ada hak atau sertifikat yang mendasari kepemilikan daripada misalnya di sini apa yang mereka sebutkan sebagai lamtoras. Saya kira itu penjelasan dari saya pertama dulu. Pak Sarmedi, sebelum saya mungkin berangkat ke persoalan, ada dasar-dasar hukum yang melahirkan masyarakat adat, hukum adat, kemudian tanah adat. Sedikit saya mengulik tentang klaim dari masyarakat adat Lamtoras di Sihaporas bahwa mereka sudah 8 keturunan di sana. Itu mereka masuk sekitar 200 atau 250 tahun lalu. Opu Mamotang Laut memiliki lahan di sana atau menguasai lahan di sana. Lalu kemudian secara turun-temurun mereka di sana bertani, kemudian membentuk sebuah lembaga adat, hingga kemudian mereka membentuk sebuah komunitas, hingga secara turun-temurun sampai hari ini. Nah, kalau kita baca Pak dari dari persyaratan masyarakat adat, sepertinya mereka memenuhi syarat untuk disebut sebagai masyarakat adat. Karena apa? Mereka masih memiliki aturan-aturan di sana. Mereka masih memiliki komunitas, memiliki lembaga. Nah, itu bagaimana Pak Sarmedi menilai klaim dengan masyarakat adat mereka itu yang sudah 8 generasi? Kembali kepada yang tadi itu, Pak Tigor, apa definisi kita mengenai masyarakat adat? Itu dulu, kan sudah saya terangkan tadi itu. Masyarakat adat itu adalah masyarakat yang terpinggirkan. Jadi kalau misalnya ada pendatang dari Samosir waktu itu, mereka bukan masyarakat yang terpinggirkan. Mereka masyarakat pendatang yang menyewa tanah, bayar sewa tanah, bayar blasting sama pemerintah Belanda. Itu kawan saya ada dari asal tanah Jawa juga yang mengatakan itu, dari turun-temurun mereka di sana. Selalu sebagai penyewa tanah kepada Raja Tanah Jawa. Kemudian membayar. Jadi definisi yang kalian buat itu kan sudah beda dengan yang saya
sebutkan itu. Kita sama dulu persepsinya mengenai sultan masyarakat adat itu. Menurut saya tidak ada masyarakat adat yang demikian, apalagi masyarakat adat yang disebutkan oleh orang-orang pendatang. Itu bukan masyarakat adat, semua itu adalah masyarakat dari kerajaan yang saya sebutkan tadi itu. Ada Paruma, ada Pertuanon, itu aja. Jadi jangan dibikin lagi tambah-tambahin lagi ada masyarakat adat Toba di Simalungun. Itu kan nampaknya memang ada. Jadi tidak klop lah dengan definisi yang kita sepakati tadi. Pak Sarmedi, lantas kalau mereka hari ini mengklaim sebagai masyarakat adat, lalu memiliki tanah adat, sementara mereka berdomisili di Kabupaten Simalungun, yang notabene adalah yang seperti Bapak sebutkan tadi, wilayahnya berada di wilayah etnis Simalungun. Ini bagaimana menurut Pak Sarmedi untuk kedepannya dengan klaim masyarakat adat dan juga tanah adat? Sementara di sisi lain, Pak, kita mengetahui ada dasar hukum, ada payung hukum yang memayungi masyarakat adat. Kalau kita sedikit buka Pak tentang Undang-Undang 45 pasal 33 yang kemudian pasal 18B yang ayat 2 di situ dijelaskan sangat jelas bahwa masyarakat adat itu diakui oleh negara. Lantas bagaimana dengan PMS melihat kondisi seperti ini? Di satu sisi tidak diakui ada tanah adat, tapi di sisi lain pemerintah atau negara mengakui ada masyarakat adat dan tanah adatnya. Pak Sarmedi. Itu kan persoalan hukum. Yang saya tahu persoalan hukum itu kan ada undang-undangnya. Tapi itu pun nggak bisa diterapkan kalau tidak diturunkan kepada peraturan daerah, Perda dari Kabupaten Simalungun. Kemudian itu harus ditimbang oleh bupati sebagai eksekutif di permohonan itu. Kemudian dibuatlah perdanya mungkin bagaimana membuat orang masyarakat adat. Tapi itu kan sudah terlalu jauh. Bagaimana bupati bikin masyarakat adat? Dia berkelahi. Jadi kan sayanya ini Bung Tigor itu nanti menjadi konflik horizontal. Jadi seakan kami yang turun temurun sudah beribu tahun di sini, mulai abad ke-8 di Simalungun ini tidak mengklaim kami tanah adat di Simalungun. Datang orang pendatang katanya 200 tahun. Arti itu pun kalau betul 200 tahun datang kemari, katanya dia terus punya tanah adat. Padahal ini tanah kami dulu. Kalau kami ke Samosir orang Simalungun, itu orang Simalungun sudah di Samosir. Dibilangnya di tanah adat karena sudah tercebur di Samosir. Kan nggak elok juga. Artinya kita saling menghargai lah. Itu yang saya apakan. Saya tidak menyangkal atau tidak. Saya setuju kalau Marga Ambarita membuat permohonan kepada pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Misalnya dia ladangnya dulu bikin hak milik, hak usaha, hak guna bangunan. Itu legal-legal saja. Tapi jangan yang saya dengar itu sampai 32.000 hektar diminta sebagai lahan tanah adat masyarakat adat Ambarita. Loh, jadi gimana? Lagi pula ya secara umum lah dulu. Kalau ini dikasihkan kepada masyarakat adat yang tidak jelas mau diapain tanah itu kan tidak produktif. Dalam politik Jokowi sekarang, dia mau semua orang menginvest. Orang dalam negeri, orang luar negeri di Indonesia. Dilempangkan jalan supaya tanah dan peraturan dipermudah. Dengan investasi itu, maka tambahlah pendapatan per kapita di Indonesia. Tambah buruh juga atau tenaga kerja diserap dan sebagainya. Itu politik Jokowi sekarang. Tapi kalau ada investor misalnya yang sudah lama di situ, atau kita usir, yang baru kan nggak mau datang lagi. Politik Jokowi kita tentang. Nah, itu sebetulnya harus kita lihat juga yang lebih jauh. Jangan hanya melihat yang apa itu. Kalau mau tanah minta aja sudah peraturan. Tapi jangan dengan dalih masyarakat adat. Masyarakat adat tidak pernah kita kenal di Simalungun. Pak Sarmedi, apa yang membuat Simalungun tidak mengakui ada masyarakat adat dan tanah adat? Padahal saya kutip, Pak, Undang-Undang Dasar pasal 18 ayat 18B ayat 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Padahal Simalungun sendiri, Pak, itu adalah bagian dari NKRI. Pertanyaan saya, kenapa, Pak, tidak diakui masyarakat adat dan tanah adat di Simalungun? Apa yang membuat itu terjadi, Pak? Ya itu kan disebutkan di Undang-Undang Dasar itu kan yang umum. Ya, bisa dengan Undang-Undang Dasar kita mengklaim suatu apa. Undang-Undang Dasar itu kan harus diterjemahkan dengan undang-undang. Undang-undang itu diterjemahkan lagi menjadi perda. Perda itu harus diterapkan lagi apakah cocok untuk masyarakat. Jadi tidak semudah itu. Kalau kita bilang itu sebagai bahan perdebatan, kan nggak cocok. Disebutkan juga di situ sepanjang itu ada. Di sini tidak ada kok. Jadi kok diklaim ada. Tak ada tanah adat, masyarakat adat di sini. Masyarakat adat itu adalah di luar pemerintahan dan yang masyarakat yang sah. Kalau misalnya nggak punya KTP dulu, memang nggak punya KTP semua orang kan. Yang tidak punya KTP itulah sebetulnya masyarakat adat itu, false community. Tapi kan semua Indonesia kan sudah punya KTP. Dia tidak ada lagi masalah terpinggirkan di luar negara Indonesia. Kalaupun ada itu adalah sebelum Perang Dunia Kedua atau sebelum kita merdeka. Nah, sebelum kita merdeka itu memang itu ada dari Pak Sitor Situmorang mengarang buku Toba Nasai mengatakan bahwa Samosir itu adalah tidak ada di situ negara. Jadi terpinggirkan dia dari pemerintahan raja-raja yang ada dulu di sini. Baru sesudah pemerintahan Belanda ditatalah dia menjadi satu pemerintahan yang ada istilah-istilahnya yang beda dengan di Sumatera Timur. Nah, jadi itu memang bisa diteorikan sebagai masyarakat adat di Samosir yang mungkin di kampungnya juga diklaim sebagai tanah adat sekarang. Tapi kalau di Simalungun tidak ada. Kami punya raja, bukan orang-orang stage, bukan masyarakat atau kerajaan kaleng-kaleng yang kami punya di sini. Kerajaan yang betul-betul yang diakui Belanda sebagai negara yang sudah mempunyai peradaban yang tinggi. Dan semua peraturan ada. Bagaimana kita mengatur tanah, mengatur itu, pengadilan ada. Semua lengkap. Itu yang terjadi di Simalungun. Artinya kalaupun berlaku di daerah lain, di Simalungun tidak, Pak, ya? Ya, saya tidak tahu apa yang berlaku di daerah lain itu. Tapi yang saya jelas tahu bahwa masyarakat yang dimasukkan itu, kalau kita sepakat dengan masyarakat adat yang kita definisikan tadi, itu tidak ada di Simalungun. Lain kalau kita bikin masyarakat adat, ada diterjemahkan dengan wilayah, ada dengan tanah masyarakat adat kerajaan. Kalau itu sudah lain pengertiannya kan, bisa kita definisikan lagi yang baru. Tapi apakah itu masukkan dalam undang-undang itu? Ada juga usaha-usaha untuk mendorong itu masyarakat adat kerajaan, dorong ke undang-undang itu supaya dia dapat tanah seluruh apa yang kerajaan dulu. Kalau itu misalnya kerajaan Simalungun mengklaim itu, opung saya dapatlah seluruh tanah di Kecamatan Raya atau 2 kecamatan itu. Bisa diklaim kembali di milik dia. Itu kan tidak lagi sesuai dengan undang-undang yang ada sekarang dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya pernah diajak untuk mengklaim begitu oleh tulang saya. Tapi saya bilang saya nggak mau. Itu nggak boleh lagi, Pak. Ada dulu Palmahanan, tempat orang buat apa di situ untuk makan ternak kerbau dan kuda. Nah, itu luas dulu. Sekarang sudah diduduki masyarakat, sudah diperadangi. Itu katanya mau saya ikut berebut lagi kepada masyarakat. Saya tidak mau. Sebab itu sudah bertentangan dengan undang-undang yang sekarang semangat bernegara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sama-sama membangun negara ini. Kita ikut aja sesuai peraturan. Dan saya menghimbau juga kepada pemerintah, terutama alat negara. Jangan kita menerima orang yang mengklaim yang tidak sesuai dengan undang-undang peraturan perundang-undangan. Dan jangan mau diprovokasi sehingga alat negara mengalah. Negara tidak boleh kalah. Kalau kita mau NKRI tetap eksistens, negara tidak boleh kalah. Itulah kalau anjuran saya kepada seluruh aparat penegak hukum, termasuk pemerintah, supaya kita jangan diprovokasi orang yang jalan pikirannya
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mas Armedi, lagi saya mengutip ada pada 2018 Lamtoras menemui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang sekarang masih aktif. Mereka mengadukan bahwa mereka memiliki tanah adat di Desa Sihaporas, itu sekitar 2000-an hektar. Lalu Menteri Siti Nurbaya mengarahkan mereka untuk mendaftarkan tanah adat itu ke Badan Registrasi Wilayah Adat. Nah, atas saran dari menteri tersebut, mereka menyampaikan ke Badan Registrasi Wilayah Adat. Lalu tidak lama kemudian turunlah tim verifikasi, Pak, ke Desa Sihaporas, melakukan verifikasi usulan daripada masyarakat itu. Nah, kemudian keluar, Pak, ini mungkin bisa diakses, keluarlah semacam pengakuan dari Menteri Lingkungan Hidup bahwa di Sihaporas itu ada tanah adat sekitar 2049 hektar. Nah, mereka katanya masih menguasai 549 hektar. Sisanya 1.500 hektar, itulah yang masuk di dalam konsesi TPL. Ini bagaimana, Pak? Bahwa ternyata negara, seperti Bapak katakan tadi, mengakui justru ada tanah adat di Sihaporas. Sementara di sisi lain, PNS tidak mengakui. Ini ada konflik seperti ini gimana nih, Pak? Ya, menteri itu kan bukan hukum, Pak. Itu kan eksekutif. Jadi kalau hukum harus melalui pengadilan. Jadi jangan ada pula kita kalau menteri terus dia menentukan hitam putihnya undang-undang. Itu nggak boleh. Jadi kalau memang misalnya mereka itu diajukan aja bentuk prosedur. Itu kan yang menentukan itu kan sebetulnya harus ke BPN. Jadi melalui pemerintah setempat adalah surat-suratnya, misalnya ada alas haknya, kemudian dari alas hak kita membuat suatu sertifikat dari camat, nah kemudian dari camat itu diajukanlah dengan dasar-dasar itu kepada BPN, apakah perledangan hak guna usaha, kalau rumah hak guna bangunan, satu lagi hak milik ya. Jadi itu nggak bisa kita berpedoman kepada kalau seorang menteri memutuskan. Dia harus juga belajar seperti kita. Saya pun masih belajar ini. Tapi itu yang saya tahu. Dan sebagai orang Simalungun, penduduk asli di sini, bagaimana kalau orang pendatang datang kira-kira terus dibikin ribuan hektar terus langsung dibilang tanahnya. Soal kami nggak punya tanah yang begitu loh. Walaupun opung saya dulu raja di kerajaan raya itu, nggak ada opsi kami untuk mengklaim itu. Dan kami rendah hati, tidak kami klaim semua tanah raja opung kami itu menjadi tanah kami. Jadi kita rendah hati lah. Baik-baiklah kita satu sama lain bertetangga, berbeda suku, berbeda adat mungkin. Tapi jangan kita menyinggung rasa kehormatan daripada suku Simalungun yang merupakan tuan rumah di sini. Ini berpotensi buruk nanti di hari depan, sehingga kita nanti berkelahi. Ada konflik horizontal. Itulah yang kita baik-baik aja lah kalau misalnya Marga Ambarita yang juga sudah ada sebagian menulis kepada saya bahwa itu salah Sihaporas itu, nanti saya kasihkan apanya bahwa mereka juga katanya menimbulkan konflik horizontal. Nah, itu juga mereka kecam. Ini juga Marga Ambarita, mantan penghulu di Sihaporas. Nah, jadi ini juga mereka sendiri pun sudah mulai berkelahi. Apalagi dihadapkan dengan orang Simalungun. Pak Tigor, kalau ini misalnya terjadi di Kecamatan Raya, itu sudah terjadi mungkin pembunuhan. Kubilangkanlah, mungkin mereka bunuh orang yang bisa dikatakan bahwa itu tanah adat Marga Ambarita misalnya di Raya, atau ada yang si Marmata misalnya, atau si Tanggang. Itu berbahaya sekali. Cuma karena di sana sudah 90% masyarakatnya ada penduduk Toba, nggak begitu bergerak itu orang Simalungun itu. Tapi di Serbulong sana atau di Purba, cobalah bikin begitu. Mungkin sudah perang antar kelompok. Jadi baik-baiklah kita. Saya sekali lagi mengatakan, Marga Ambarita, kalau ada tanahnya dianggap tanah ladang dari nenek moyangnya, minta aja. Bawa buktinya dari penghulu, bikin suratnya. Selesai. Tapi tidak merampok orang yang sudah punya sertifikat.
Jadi kan mereka juga minta, pemerintah kasih. Malah ada orang lain mengatakan itu nggak betul. Jadi dia harus tuntut pemerintah dong. Dan itu sudah ada orang melakukan, tapi hasilnya memang tidak direstui oleh penegak hukum. Kira-kira begitu. Mas Armedi kan tahu bahwa pemerintah atau presiden beberapa waktu lalu sudah melegitimasi lah beberapa masyarakat adat termasuk di Humbahas. Nah, berguru atau bereferensi dari sana, ini kan masyarakat Sihaporas atau Lamtoras ini, guru Mamotang Laut ini, akan terus berupaya untuk bisa mengklaim lahan itu sebagai tanah adat. Di satu sisi tadi PMS, seperti Pak Sarmedi sampaikan, bahwa itu tidak ada tanah adat di Kabupaten Simalungun. Ini bagaimana PMS ke depan, Pak, dalam rangka mengantisipasi yang seperti ini, agar kemudian tidak terjadi konflik horizontal? Ya, itu seperti saya sebutkan tadi, di Tapanuli, di Toba, dan di Silindung, udah Mosir, itu beda dengan di sini. Itu beda sekali. Di sini kita punya raja kok, punya tata negara dan punya aturan. Di sana enggak. Tapi jangan disamakan pula sama Mosir atau Humbang Hasundutan dengan Simalungun. Karena aku di kampungku bisa bikin tanah adat, aku di kampungmu aku bikin juga tanah adatku. Itu kan nggak fair, Pak Tigor. Lebih bagus kalau memang ya kami di sini menurut peraturan perundang-undangan aja. Ini kan sebetulnya yang meminta ini pun nggak jelas masyarakat adat itu. Coba ya, kalau kita meminta tanah misalnya, satu lahan yang besar, kita harus punya PT kalau sekarang. Nggak bisa lagi punya pribadi. Ya kan? PT itu harus jelas rencananya mau dibikin apa tanah itu. Tidak boleh menganggur bertahun-tahun. Nah, ini kan tanah yang diklaim apakah di Tapanuli atau di Simalungun itu kan berpotensi menganggur. Nggak tahu kita rencananya pun nggak jelas. Mau bikin apa di situ? Dibikin hutan lagi atau dibikin perkebunan? Nah, ada nggak modalnya? Siapa modali? Bank mana? Nah, itu kan nggak jelas. Jadi kalau kita mendukung usaha tanah adat dari masyarakat adat yang disebutkan itu, maka potensi gagal daripada program Jokowi untuk menggalakkan investasi Indonesia akan gagal. Lahan itu adalah yang pertama sebetulnya kita hitung kalau kita mau investasi. Jangan kita undang investor, nggak tahu di mana lahannya. Kalau di Thailand dulu, lahan dulu dihitung berapa hektar yang ada, yang bisa diusahakan sebagai perusahaan. Baru dibikin repelitanya, bukan kayak kita dibikin repelita, nggak tahu di mana dikerjakan. Nah, itulah yang sebetulnya yang harus kita pahami, sehingga program Jokowi ini jangan pula kita gara-gara emosi kita gagalkan ini. Padahal ini membuat kemakmuran, menjadi kita negara modern, negara kaya dan makmur di Asia Tenggara ini. Kita bisa lebih jago dari Jerman kalau betul-betul kita mempunyai pemikiran yang bagus untuk hari depan. Tapi jangan dipancing dalam perkelahian. Kalau tanah aja nggak bisa kita selesaikan, apalagi hal-hal yang lain lebih besar. Nah, kan kita harus bikin industri, kemudian modernisasi dalam pertanian semua. Nggak boleh lagi kita mencangkul, harus pakai apa kan, pakai traktor dan sebagainya. Itu membutuhkan suatu pemikiran dan masa depan yang harus kita buat secara logis dan modern dan bisa masuk akal untuk memajukan Indonesia. Mas Armedi bukan mengatakan bahwa kita tidak kalaupun ada klaim tanah adat, toh itu kan untuk lahan pertanian warga, untuk komunitas warga di sana untuk menghidupi dirinya ketika memiliki tanah, ketika memiliki lahan. Tentu kan mereka juga selaras dengan apa yang menjadi impian dari Pak Jokowi untuk mensejahterakan masyarakat di sana, Pak. Iya, tapi kayak kalau saya tahu begini Pak Tigor, itu di mana mulai apakah telur dulu atau ayam dulu, kan itu susahnya ini sekarang. Jadi apakah memang dulu berladang di sana lantas dirampok dikasih pemerintah ladang itu sama TPL, atau sudah dikasih sama TPL baru berladang di situ? Itu harus kita lihat, mengukur ladangnya itu dikasih sekonsesi sama TPL. Nah, itu harus kita tuntut di pengadilan dong, dan jangan kita biarkan kalau memang itu terjadi. Mas Armedi, saya potong.
TPL kalau saya tidak salah masuk tahun 992 Pak. Indorayon namanya, PT Indorayon Utama. Itu tahun 92 Pak. Tapi kalau Alam Toras itu mereka masuk 200 tahun lalu sekitar 1772 sekian. Tentu mereka lebih dulu Pak dari TPL. Ya, tapi Alam Toras itu nggak punya hak alas hak, Pak. Itu kan cerita, legende. Ini kan lagi kita buat legende menjadi dasar hukum. Jadi kan bagaimana nanti saya bilang pula aku 1000 tahun lagi ada kerajaan Nagor di sini, kemudian punya warga Damanik semua, jadi Damanik yang menguasai seluruh Simalungun ini, kan nggak benar juga. Itu kan legende yang kita tahu, dia kan cerita begitu. Tapi kan apakah itu kita berlakukan di NKRI sekarang ini? Kalau semua kita punya legenda kita itu kita masukkan kepada wacana perpolitikan dan hukum di Indonesia, kacau lah kita. Kita kan berusaha sekarang ini supaya satu undang-undang kita. Tidak lain undang-undang Sumatera Timur, lain undang-undang di Tapanuli, lain undang-undang di Jawa. Susah. Kita satukanlah. Kita kan sudah NKRI sekarang. Kok ada lagi usaha-usaha untuk membuat undang-undang yang lain yang sebetulnya sudah baholak, sudah tidak berlaku lagi kan. Yang pasti tanah adat di Simalungun tidak ada Pak ya. Itu kesimpulan dari PMS ya Pak. Ya, tanah adat yang dimaksud seperti yang dimaksudkan oleh PBB itu. Apalagi tanah adat Marga Ambarita atau Sialagan atau apapun namanya itu yang pendatang di tanah Simalungun, Habonaron, Dobona. Ada mungkin Pak kata kunci dari Pak Sarmedi bahwa tentu karena negara juga mengakui masyarakat adat, kemudian ada tanah adat diakomodir di dalam undang-undang dan juga beberapa peraturan yang turunannya. Tetapi mungkin itu tidak linear atau tidak harmoni di Kabupaten Simalungun atau di suku Simalungun karena memang tidak ada tanah adat di Simalungun, tidak ada masyarakat adat di Simalungun. Ada kata kunci dari Pak Sarmedi untuk kita mengambil sebuah resume dari bincang-bincang kita ini Pak. Silakan Pak. Kalau menurut saya kita semua termasuk pemerintah memikir ulanglah apa yang dimaksud dengan masyarakat adat ini atau tanah adat itu. Kalau kita mau tertib untuk membangun Indonesia yang maju dan modern seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sekarang, harus kita legowo semua, memberikan tanah kita untuk dibangun. Jadi kalau kita berkonflik horizontal yang sudah dikasihkan negara kepada seseorang atau satu perusahaan, kita bilang itu kita punya. Kita nggak mau masuk ke pengadilan, terus saja demonstrasi di lapangan. Itu kan nggak bagus. Jadi menurut saya, aparat penegak hukum, pemerintah, daerah, atau pemerintah pusat harus mengkaji ulang ini, sehingga tidak gara-gara untuk kampanye, misalnya untuk pemilu 2024, kita amin-amini apa yang mereka sebut sebagai syarat adat, itu bisa berbahaya untuk masa depan Indonesia. Jadi kita kalau memang betul ada masyarakat adat yang ada dibuktikan seperti yang di Tapanuli atau di Baduy, itu silakan aja, saya tidak keberatan. Tapi di Simalungun atau di beberapa daerah seperti di Yogyakarta nggak ada masyarakat adat di sana Pak. Itu semua tanah sultan. Cuma karena kami tidak berhasil membuat undang-undang otonomi khusus untuk Simalungun atau Sumatera Timur, maka kami tidak bisa seperti Sultan yang bisa sampai sekarang Indonesia merdeka sudah 77 tahun, dia masih menguasai tanah kerajaan di Kesultanan Yogyakarta. Jadi kami di sini di Simalungun memilih kita mendukung NKRI, tidak ada lagi dulu tanah kerajaan. Tanah kerajaan itu kita serahkan 100% menjadi tanah negara. Kita pendukung NKRI, Pak. Itu bedanya. Oke, makasih Pak Sarmedi. Mantap penjelasannya, lugas. Mudah-mudahan bisa nanti dipahami oleh para pihak yang bahwa Simalungun memiliki karakter tersendiri, memiliki kultur tersendiri, memiliki sejarah tersendiri, memiliki budaya tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan budaya lain atau daerah lain. Walaupun dalam
kerangka NKRI, tetapi mungkin setiap wilayah, setiap daerah memiliki karakter-karakter yang berbeda. Itu mungkin yang menjadi hal yang spesifik atau khusus dari suku Simalungun secara khusus. Baik, oke, itu aja Pak Sarmedi. Terima kasih sudah memaparkan ini. Nanti bisa kami produksi ulang, kami serahkan juga, kami share juga ke Pak Sarmedi. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Horas. Horas.